Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John Steele in the house. Sebuah film menarik yang tak sengaja saya temukan ternyata berasal dari tahun 2025 berjudul Feels Like Home. Akan menceritakan tentang seorang penjaga toko sepatu yang diculik dan dijadikan anak oleh sebuah keluarga kaya raya. Mirip seperti film The Hill yang beberapa waktu lalu pernah saya bahas. Film ini memiliki konsep berbeda yang jauh lebih ekstrim, sehingga daripada Anda keburu ngantuk menunggu alur ceritanya tidak mulai-mulai, yuk langsung saja pasang handsfree, simetris kabel seserbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Cerita akan berfokus pada seorang penjaga toko sepatu bernama Rita yang saat ini baru di PHK gara-gara tokonya bangkrut. Di mana saat Rita baru sampai di depan gedung apartemennya, ia mendapati banyak orang berkumpul menyaksikan sebuah mobil yang terbakar dan tiba-tiba ya, disinilah Rita sekarang diculik oleh seorang pria berbadan tinggi kekar bernama Marcy yang mengaku terpaksa melakukan ini demi kebaikannya sendiri. Entah apa maksudnya dan apa tujuan dari semua ini, Rita tidak pakai Sugiarto pun ditawari sebotol air minum apabila ia mau diam ketika dibukakan penutup mulut, tetapi karena Rita berteriak dan menunjukkan sikap tidak patuh, Marcy pun terpaksa tidak akan mengizinkannya minum dan memintanya untuk memikirkan perbuatan tersebut. Beberapa waktu berlalu, entah sejam, 2 jam, atau seharian, Marcy pun muncul lagi untuk mengecek keadaan Rita. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Rita bersikap kooperatif dengan menanyakan terkait kenapa dirinya diculik. Marcy menjawab, kami. Marcy berkata kami ya, yang berarti dia tidak sendiri. Kami tidak menculikmu, kami hanya membawamu pulang. Kamu sudah tersesat di luar sana sampai-sampai tidak ingat dengan keluargamu sendiri, termasuk aku, adikmu sendiri. Di mana Marcy akhirnya memberitahu nama asli Rita, yaitu Árpád Szilvia. Így hívnak téged. Én Rita vagyok. Ya, Marcy berkata bahwa nama asli Rita adalah Sylvie Arpad. Entah ini beneran atau hanya sebuah permainan, Rita pun mencoba menjelaskan bahwa Marcy sudah salah culik orang. Tetapi dengan sangat meyakinkan, Marcy berkata bahwa ia sangat tahu persis siapa saudara perempuannya dan meminta Rita alias Sylvie untuk mengingat kembali siapa dirinya. És nem elraboltalak, Szilvi. Beberapa waktu berlalu lebih lama, entah sudah sehari, 2 hari, atau mungkin seminggu. Kali ini Marcy datang lagi dengan kondisi Rita yang sudah sangat kelaparan dan tersiksa secara mental dan psikologis. Dengan membawa semangkuk makanan, Marcy seolah memaksa Rita untuk mengakui identitas barunya sebagai Sylvie. Dan karena terdesak tidak memiliki banyak opsi, Rita pun akhirnya menuruti apapun keinginan Marcy. Jó étvágyat! Selesai makan, Rita pun diminta mandi dan ganti pakaian dengan gaun lama bergaya klasik milik Sylvie. Di mana Rita juga diberikan sebuah buku catatan harian milik Sylvie yang harus ia baca dan hafalkan setiap isi di dalamnya. Seolah dipaksa harus menjadi Sylvie baru untuk Marcy dan keluarganya. Sadar jika dirinya sedang dicuci otak agar menjadi orang lain, Rita pun kembali berontak dengan menjatuhkan buku tersebut sehingga lagi Rita harus diikat kembali dan dikurung lebih lama yang membuatnya jadi stres dan semakin tidak berdaya. Entah sudah berapa lama Rita berada di sini, ia pun akhirnya sadar bahwa satu-satunya cara agar bisa lepas dari penderitaan ini adalah hanya dengan menjadi Sylvie dan menerima identitas barunya. Rita pun mulai membaca buku harian milik Sylvie dan menghafal satu persatu anggota keluarga di rumah ini. Ada sosok papa yang ternyata adalah karakter paling dihormati, disegani, dan ditakuti oleh semua orang termasuk Marcy. Dan menariknya adalah sosok Sylvie yang harus Rita perankan merupakan anak kesayangan papa yang paling dicintai.
Saat Marsi muncul, Rita sudah berada dalam mode Sylvie dan berakting secara sempurna. Bahkan Marsi sempat tercengang saat Rita berkata bahwa Papa lebih menyayanginya ketimbang Marsi dan saudara-saudara yang lain. Karena cuci otaknya dianggap sudah berhasil, Rita pun untuk pertama kalinya dibawa keluar dari ruang isolasi tersebut dan bertemu langsung dengan semua anggota keluarga yang ada di rumah ini. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan setiap anggota keluarga di rumah ini. Yang pertama ada Miklos, kakak laki-laki tertua dengan istrinya yang bernama Yuli dan putra mereka bernama Ivan yang masih bocah. Lalu ada si paman bernama, kita panggil saja paman, yang punya badan gempal. Kemudian tentu saja ada Marsi, adik laki-laki yang bisa dibilang ototnya keluarga ini. Dan terakhir ada Ana, sang adik perempuan sekaligus si bungsu yang tiba-tiba berbisik. Nyitva ütem az ajtót mögötted. Ya, Ana si bungsu tiba-tiba memberitahu tentang pintu belakang yang katanya sengaja dibuka, di mana Rita langsung berlari kabur dari rumah ini. Tapi ternyata tidak ada jalan keluar sama sekali. Jendelanya terbuat dari kaca tebal dan satu-satunya pintu keluar terbuat dari lapis baja yang mustahil untuk dibobol. Pada akhirnya Rita sadar bahwa kejadian barusan masih bagian dari ujian kepatuhan untuk melihat apakah Rita sudah benar-benar patuh dan menerima identitas barunya, ataukah masih ada niat untuk kabur dan berontak. Dan untuk pertama kalinya, Rita dan kita semua akhirnya bisa melihat langsung bebenguk dari sosok Papa yang paling dihormati dan ditakuti, di mana Papa menunjukkan foto-foto putrinya, yaitu Sylvie, yang jelas-jelas wajahnya berbeda dengan Rita, tapi Papa seolah ingin membuat Rita percaya bahwa ia adalah Sylvie, putrinya yang sudah kembali. Di dapur, Rita mulai sadar bahwa mungkin Papa sedang sakit akibat trauma gara-gara belum bisa menerima kepergian Sylvie putrinya, sehingga Marsi dan semua anak-anak Papa di rumah ini ingin menyenangkan beliau dengan menculik Rita dan mengarang sebuah cerita seolah-olah Sylvie baru kembali setelah kabur dari rumah. Untuk itu, Rita bersedia membantu keluarga ini dengan berpura-pura menjadi Sylvie, asalkan Rita bisa diizinkan pulang dulu ke rumahnya dan akan berkunjung ke sini kapanpun mereka butuhkan. Tapi tebak, apa reaksi Marsi? Akkor én szívesen feljárok ide. Úgy szeret téged, mint senki más ezen a kibaszott világon. És te képes volna hazudni neki. Karena Rita dianggap masih tidak kooperatif, Marsi pun memaksa Rita dan Ana yang kebetulan ada di sana untuk memakan spaghetti yang sudah jatuh ke lantai sebagai hukuman atas ketidakpatuhan yang Rita lakukan. Keesokan paginya saat sarapan pagi, Rita tiba-tiba bertanya tentang anak bungsu Yuli yang tidak ikut makan. Semua orang langsung terdiam karena Yuli tidak punya anak bungsu. Satu-satunya anak yang Yuli miliki hanyalah si Ivan ini. Padahal dari buku catatan Sylvie yang Rita baca, Yuli memiliki 2 orang anak, yaitu Ivan dan adiknya yang paling bungsu. Sehingga menyadari ada kesalahan teknis, Papa pun langsung memarahi Marsi atas kelalaian tersebut. Elrontad. Papa pun memukuli Marsi dengan sebuah buku, bahkan menyuruhnya untuk sujud meminta maaf kepada Rita yang sudah membuatnya kebingungan. Dengan tubuh tinggi kekarnya, Marsi ternyata sangat takut terhadap Papa, sama seperti semua orang yang ada di rumah ini. Én rossz naplót adtam neki. Azért emlékeztél. Sejak Rita memutuskan untuk menerima identitas barunya sebagai Sylvie, Rita pun dijadikan jongos di rumah ini seperti disuruh mengepel dan melakukan semua pekerjaan rumah. Tak hanya itu saja, Rita juga harus menulis sebuah puisi karena karakter Sylvie yang sedang diperankannya memang hobi menulis puisi.
Seiring berjalannya waktu, Rita mulai sadar bahwa Marsi dan semua anak-anak papa yang ada di rumah ini sama sekali tidak pernah diizinkan keluar dari rumah. Entah apa alasannya dan kenapa tidak ada yang berani berontak bahkan mempertanyakannya. Rita pun mencoba mencari informasi dari Miklos untuk mengetahui apa pekerjaan papa sebenarnya. Miklos menjawab bahwa papa adalah seorang pebisnis, investor, dan punya pengaruh kuat di lingkungan ini sehingga tanpa perlu keluar rumah, semua keperluan seperti makan, listrik, dan tempat tinggal sudah disediakan untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Emlékezz, kultúra nélkül senkik vagyunk. Sampai di sini Rita akhirnya mulai sadar bahwa Marsi, Anna, Yuli, Miklos, Paman, dan Ivan si bocah bukanlah anak-anak kandung papa. Sama seperti dirinya, mereka semua adalah korban culik yang sudah dicuci otaknya dan berakting sesuai dengan perannya masing-masing hanya untuk satu tujuan, yaitu menyenangkan hati papa. Bedanya, mereka sudah terlalu lama berada di sini sampai-sampai tidak punya keinginan untuk kabur ataupun melakukan pemberontakan. Untuk memvalidasi teori ini, Rita pun mulai mendekati mereka satu persatu, menemui Anna, Yuli, Miklos, dan si Paman di waktu yang berbeda, mengajak mereka mengobrol dari hati ke hati, yang pada akhirnya teori Rita pun terbukti benar bahwa semua orang yang ada di rumah ini adalah korban culik si papa. Mereka sudah dicuci otaknya, dibuat patuh, tunduk, takut, tidak berani melawan terhadap apapun aturan dan atau keinginan si papa. A második tekercsem vannak a képek. Tegyünk úgy, mintha nem lettem volna itt. Suatu hari ketika sedang makan malam bersama, papa mengutarakan keinginannya untuk mencetak foto baru keluarga mereka dan makan liwet disertai ikan peda, pencok lenca, jengkol goreng, dan tahu tempe untuk merayakannya. Itu artinya harus ada satu orang yang keluar dari rumah untuk pergi ke tempat cuci foto dan belanja bahan makanan. Sontak, semua orang pun langsung ribut dan berebut untuk melakukannya. Tetapi karena Sylvie yang diperankan Rita adalah anak yang paling papa sayangi, maka Ritalah yang akan melakukannya. Na menjél, élvezd kicsikét a napsütést. Legyél. Saat baru melangkah keluar, sudah ada seorang wanita suruhan papa yang berperan sebagai tetangga yang katanya akan ikut belanja bareng, padahal ditugaskan untuk mengawasi Rita agar tidak kabur. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Rita pun mencoba meminta tolong kepada mas-mas tukang cuci foto dan tukang sayuran. Tapi tebak, apa jawaban mereka? Elraboltak, és fogvatarséget. Nézze, én ebben igazán nem akarok belefolyni. A földre vetném magam, és úgy. Segíthetek még valamiben? Sadar bahwa semua tempat di lingkungan ini sudah dikuasai oleh papa, Rita pun mencoba meminta tolong kepada beberapa pejalan kaki yang ada di sana, tapi hasilnya... Segítsen, kérem, elraboltak. Kérem, segítsen, elraboltak. Hívjak, kérem, a rendőrséget. Ya, entah sebesar apa pengaruh papa di lingkungan ini, Rita pun mencoba lari tapi keburu dicegah oleh Marsi yang mengajaknya berkeliling kota. Rita dibawa ke toko sepatu tempatnya bekerja untuk diperlihatkan dengan toko sepatu tersebut yang sudah dibeli oleh papa, termasuk rumah kontrakannya yang juga sudah ditempati oleh orang lain, dan tidak ada satupun orang atau tetangga yang ingat dan merindukannya. Sehingga disinilah momen di mana Rita sadar bahwa kembali ke kehidupannya pun ia bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa dan tidak menjadi siapapun. Alhasil Rita akhirnya pasrah menerima identitas barunya sebagai Sylvie, putri kesayangan papa yang paling ditakuti. Te jobb Sylvie vagy, mint eddig bármelyik Sylvie volt előtted. Pada akhirnya, Rita pun kembali ke rumah papa, di mana saat makan malam sedang berlangsung, anggota keluarga yang lain mulai protes karena ingin keluar rumah seperti Rita hari ini. Mendengar anak-anak pada ribut, papa pun jadi marah dan melarang semua orang untuk makan. Tetapi ketika papa sudah pergi meninggalkan meja makan, Rita dengan santainya makan sendirian tanpa memperdulikan anggota keluarga yang lain. Setelah Rita memutuskan untuk berperan menjadi Sylvie seutuhnya, papa pun berencana untuk memberikannya sebuah hadiah, yaitu akan memberikan Rita alias Sylvie pasangan. Itu artinya mereka harus mencari mangsa lain untuk dijadikan anggota baru keluarga mereka. Úgyhogy ezzel sokat veszekedtek majd. Erre készülj föl.
Tak buang waktu, Rita dan Marsi pun langsung keluar rumah untuk mencari seorang pria yang cocok menjadi pasangan atau calon suami Silvi. Marsi sudah punya seorang kandidat, yaitu seorang pria pengangguran yang hidup sendiri tanpa keluarga. Kandidat yang pas untuk jadi anggota baru keluarga mereka. Te nagyon szerencsés vagy. Nem akarok társat. Malam harinya penculikan pun dilancarkan dengan Miklos yang akan ikut membantu, di mana Rita benar-benar memainkan perannya dengan sangat baik sebagai sosok putri kesayangan papa yang hanya duduk manis mengawasi jalannya penculikan tersebut. Maszk. Oh, micsoda. Tiba di ruang isolasi yang kedap suara, Rita dan Marsi pun memakai cara yang sama, yaitu meminta si pria untuk patuh dan jangan berteriak, tetapi Téged ismerlek. ya, di luar dugaan pria ini kenal dengan Rita karena pernah beli sepatu di toko tempatnya bekerja, di mana ini akan menjadi masalah besar karena metode cuci otak dan kepatuhan akan cukup sulit dilakukan terhadap orang yang saling kenal satu sama lain, sehingga Marsi langsung menghajar pria itu sampai meregang nyawa karena takut dimarahi oleh papa. Di tengah kepanikan itulah, Marsi tiba-tiba ditampar oleh Rita karena dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya mencari kandidat. Awalnya Marsi terlihat mau marah, tapi ketika Rita mengancam akan melaporkan ini kepada papa, Marsi langsung luluh, patuh, tunduk, sampai bertekuk lutut di bawah kaki Rita. Keluar dari ruang isolasi, Rita alias Silvi pun menemui papa untuk memberitahu bahwa semuanya baik-baik saja. Sejak saat itu, Rita mulai memaksimalkan perannya sebagai Silvi yang merupakan anak kesayangan papa. Rita memanfaatkan pengaruh tersebut untuk membuat semua orang bertekuk lutut, sekaligus mempengaruhi pikiran mereka semua agar berpihak kepadanya. Beberapa waktu berlalu setelah Rita berhasil membuat Marsi dan yang lain berpihak kepadanya, mereka semua terlihat sedang makan malam bersama papa yang mulai mendesak tentang calon suami Rita alias Silvi yang tak kunjung dihadirkan, di mana Rita dengan santainya pindah tempat duduk ke kursi yang berseberangan dengan papa dan berkata, De ennek a családnak egy valódi oszlopra van szüksége. ya, Silvi dengan terang-terangan berkata bahwa keluarga ini butuh kepala keluarga yang baru agar bisa menghadapi kerasnya dunia luar. Secara tidak langsung, Rita meminta sekaligus menantang papa untuk turun tahta sebagai pemimpin keluarga ini sehingga Ezt nem tetted. Én teremtettelek. terakhir Rita berkata bahwa dirinya adalah Silvi Alpard, pewaris tahta keluarga Arfad, dan Rita mengaku tidak tahu siapa sosok pria tua yang berada tepat di hadapannya. Setelah semua anggota keluarga sudah mendapatkan gilirannya, Rita pun bangun untuk mengakhiri semuanya, dan setelah papa sudah pergi ke alam lain, Rita pun masuk ke ruangan pribadi papa yang isinya dipenuhi oleh barang-barang pribadi milik para korban penculikan, dan dengan bantuan Marsi, Rita pun pergi keluar dari rumah ini. Setelah berlari cukup jauh, Rita pun berhenti di sebuah lorong stasiun sepi yang dihuni oleh beberapa gelandangan yang hidupnya bebas tapi penuh penderitaan, kurang makan, kurang uang, tidak punya tempat tinggal. Disitulah Rita akhirnya tersadar bahwa kebebasan tidak selalu berarti bahagia, dan bahagia tidak selalu berarti kebebasan mutlak. Pada akhirnya Rita pun kembali ke rumah ini karena merasa bahwa kebebasan di luar tidak sebahagia yang ia bayangkan. Meski lahir dari sebuah kebohongan, Rita akhirnya tinggal di rumah ini sebagai Silvi sekaligus pengganti papa. Tapi yang menarik adalah saat Marsi berkata bahwa papa masih berkeliaran di luar sana,
Rita yang semalam ikut menghabisinya itu justru hanya tersenyum tenang dan berkata, "Kita akan menemukannya lagi." Bukan untuk menyelamatkan siapapun, melainkan untuk mencari sosok baru yang akan mengisi kursi kosong di meja itu, sehingga perempuan yang awalnya datang sebagai korban ini tanpa terasa telah menjelma menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari papa itu sendiri. Hazahozzuk. Tamat, ending yang cukup mengerikan. Nah, untuk sekedar informasi, apa yang dialami oleh Rita di film ini sebenarnya punya penjelasan psikologis yang cukup dikenal, namanya Stockholm Syndrome, di mana seorang korban penculikan atau kekerasan justru mulai membentuk ikatan emosional dengan pelakunya, bukan karena bodoh atau lemah, tapi karena otak manusia secara tidak sadar menciptakan mekanisme ini sebagai strategi bertahan hidup. Nah, ketika seseorang merasa hidupnya terancam, lalu si penculik memilih untuk tidak menyakitinya, rasa lega itu perlahan berubah menjadi rasa terima kasih. Dan rasa terima kasih itu yang kemudian tumbuh menjadi kelekatan emosional. Semakin lama Rita tinggal bersama keluarga ini, semakin ia bergantung pada mereka untuk kebutuhan dasarnya, sehingga batas antara korban dan pelaku pun mulai kabur. Yang membuat ending Rita lebih gelap dari kasus Stockholm Syndrome pada umumnya adalah ia tidak berhenti di tahap simpati, ia melangkah lebih jauh dengan mengambil alih peran papa, menjadikan dirinya bukan sekedar korban yang terikat, tapi pemimpin dari sistem kejahatan yang sama. Tapi film ini sebenarnya tidak hanya bicara soal psikologi individu saja, ia bicara soal sesuatu yang jauh lebih besar. Banyak kritikus film dan penonton dari Hungaria sendiri menyebut film ini sebagai alegori politik. Sebuah cermin dari kondisi masyarakat Hungaria di bawah rejim Viktor Orban yang berkuasa selama 16 tahun. Di mana rakyat biasa seperti tetangga-tetangga Rita yang tahu apa yang terjadi tapi memilih diam, menggambarkan bagaimana sebuah sistem korup bisa bertahan bukan hanya karena pelakunya kuat, tapi karena orang-orang di sekitarnya memilih untuk tidak ikut campur. Kérem segítsen, elraboltak, hívják kérem a rendőrséget. Dan yang membuat film ini semakin mencekam adalah cara sang sutradara sendiri, yaitu Gabor Holtai, memanfaatkan ruang sebagai senjata. Kamera hampir tidak pernah keluar dari interior rumah itu, sehingga penonton pun ikut merasakan sesak dan terperangkapnya, sama seperti yang dirasakan oleh Rita, sampai di titik kita pun mulai bertanya-tanya, apakah kita sendiri juga akan melakukan hal yang sama jika berada di posisinya? Yang lebih menarik lagi adalah sutradara Gabor Holtai dalam sebuah wawancara pernah ditanya apa yang paling menakutkan dari dinamika keluarga, dan jawabannya sederhana tapi mengena. Dia bilang, dinamika kekuasaan dalam keluarga kecil bisa menyebar seperti virus ke kelompok yang lebih besar, bahkan ke seluruh masyarakat. Dan jika seseorang sudah terbiasa menjadi korban penindasan di dalam keluarganya sendiri, ia akan jauh lebih mudah menjadi korban yang sama di luar sana. Dan soal bagaimana menulis ketakutan dalam sebuah skrip, Holtai alias sang sutradara bilang sesuatu yang lagi-lagi mengena, yaitu kamu tidak menulis ketakutan, kamu menulis realita. Kalau berhasil, film itu akan terasa menakutkan karena penonton sadar bahwa apa yang mereka tonton bisa terjadi di lingkungan mereka sendiri. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, ketika Anda terlalu lama tinggal di dalam kegelapan, Anda tidak lagi mencari cahaya, Anda mulai merasa nyaman dan membangun rumah di sana. Ingat, jiwa yang kehilangan dirinya tidak selalu pergi dengan paksa, kadang ia pergi perlahan, diganti sedikit demi sedikit oleh wajah yang lebih mudah untuk dipakai. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Sofa Empuk, Semen Gresik.